Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamin nabiyyin la nabiyya ba'da. Para sahabat penonton, para sahabat subscriber di mana saja berada, salam jumpa kembali dengan channelnya Kang Acan Tubagus. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, komentar dan share. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang masalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah merupakan salah satu ilmu yang wajib kita pelajarin untuk membaca kitab suci Al-Quran. Jikalau kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, tentunya adalah hukumnya berdosa. Hukum daripada mempelajari ilmu tajwid adalah fardu ain. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita sekalian, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan pelan-pelan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dalam perkembangannya, ilmu tajwid adalah salah satu ilmu yang membahas tentang tata cara mempelajari atau membaca Al-Quran. Yang penemu ilmuwan daripada ilmu tajwid ini adalah Abu Aswad Ad-Dauli. Dalam sejarahnya, sejarah kerajaan Bani Umayyah, Abu Aswad Dauli adalah seorang ulama besar zaman Bani Umayyah, menemukan daripada ilmu tajwid yang dahulu adalah bacaan Al-Quran adalah sama sekali tidak ada syakal, tidak ada makharijul huruf, tidak ada ilmu tajwidnya. Maka dibenahilah oleh Abu Aswad Dauli untuk memudahkan seluruh umat Islam di dunia untuk bisa membaca kitab suci Al-Quran. Dan di sini Kang Acan berupaya untuk men-share atau membagikan pengalaman tentang ilmu tajwid ini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan inspirasi dan bisa mendapatkan hasanah keilmuan ilmu tajwid ini sendiri. Di sini Nabi Muhammad SAW telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Utsman bin Affan. Yang tentunya kewajiban bagi kita sekalian untuk menerapkan daripada ilmu tajwid ini. Bahkan meskipun kita terbata-bata sekalipun di dalam membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahalanya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta fihi wa huwa 'alai syaqun lahu ajra, rawahu Muslim. Yang artinya orang yang mahir membaca dan menghafal Al-Quran dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan juga yang taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dalam membacanya lagi sulit, maka dia mendapatkan dua pahala. Itu pahalanya membaca kitab suci Al-Quran meskipun dalam terbata-bata. Di sini menurut Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau adalah salah satu ulama tajwid, menegaskan kepada kita sekalian. Di sini ada satu nazam tentang hukumnya ilmu tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yusahhihil Qur'an hasib. Yang artinya membaca Al-Quran dengan tajwid
adalah hukumnya wajib. Kalau wajib tentunya jikalau kita laksanakan mendapatkan pahala, jikalau kita ditinggalkan tentunya mendapatkan dosa. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, maka ia berdosa. Li'annahu bihil ilahul anzal. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan daripada Al-Quran. Wa hakadha minhu ilaina wasal. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran, dan demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita sekalian. Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, 114 surat, dan 30 juz keseluruhannya, itu ada ketentuan di dalam membaca Al-Qur'annya, yang ketentuannya adalah dalam ilmu tajwid, ilmu yang membahas tentang makharijul huruf, ilmu yang membahas tentang tanwin, kemudian membahas nun mati, membahas masalah waqaf, membahas masalah mad dan sebagainya. Itu ada dalam tataran ilmu tajwid. Mudah-mudahan dengan hadirnya channel Kang Aceng Tubagus ini dalam ilmu tajwid oleh para penonton bisa dimanfaatkan untuk dipelajarinya. Insya Allah ke depan kita akan membahas beberapa bagian subtema. Di antaranya adalah tentang hukum nun mati, kemudian tentang makharijul huruf, kemudian tentang waqaf, kemudian tentang masalah mad. Jadi ada beberapa episode yang akan kita bahas selanjutnya. Jangan lupa untuk diikutin pembahasan ilmu tajwid ini. Sekarang kita akan membahas tentang masalah menyambung antara lafaz ta'awud dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi pelajaran yang pertama kita belajar tentang cara membaca isti'adzah, kemudian basmalah dan awal surat. Di dalam membaca kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 98 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Bisa dilihat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang artinya apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Jadi hukumnya wajib jikalau kita sebelum membaca Al-Quran itu membaca ta'awud atau isti'adzah yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di sini akan membahas tentang cara membaca ta'awud, basmalah dan awal surat. Cara menyambungkannya. Di sini cara membaca isti'adzah atau ta'awud dan basmalah pada awal surat. Sini ada 4 cara. Yang pertama adalah dipisah semuanya, dan ini adalah merupakan salah satu cara yang lebih utama. Seperti contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti.
Kemudian ta'awud disambung dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kemudian disambung dengan awal surat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi antara ta'awud, basmalah dan awal surat, cara yang pertama adalah dipisah semuanya, terputus-putus. Seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara yang pertama adalah antara ta'awud, kemudian bacaan basmalah dan awal surat dari satu ayat terpisah keseluruhan. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, menyambung ta'awud dengan basmalah. Ya. Cuman terpisah atau terputus dengan awal surat. Ya. Seperti bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Jadi rajiminya disambung dengan lafaz bismillah. Kemudian terpisah, terputus juga dengan awal surat. Kemudian cara yang ketiga adalah menyambung basmalah dengan awal surat. Cara yang ketiga, ta'awudnya itu terpisah atau terputus. Seperti contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terputus antara ta'awud dengan lafaz bismillah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca basmalah dengan surat yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, di sini ar-rahimi dengan lafaz alhamdu disambung. Ya. Itu tata cara yang ketiga. Ta'awud terputus, kemudian bacaan basmalah disambung dengan surat yang awal. Itu cara yang ketiga. Kemudian di sini cara yang keempat yaitu adalah disambung semuanya antara ta'awud, basmalah dan bacaan surah yang awal, ayat yang awal. Seperti contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Ini di lafaz ar-rajimi, disambung dengan bismi, mi-nya hidup. Kemudian di lafaz ar-rahimi disambung dengan lafaz alhamdu. Ar-rahmanirrahimil hamdu. Ya, disambung keseluruhan antara ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bis. Kemudian bismillahirrahmanirrahimil hamdu. Jadi hidup huruf milnya dengan lafaz alhamdu. Itu bab yang pertama tentang tata cara membaca ta'awud, basmalah dan awal surat dengan 4 cara. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.